alasannya gold naik atau turun gitu nggak peduli. Lu naik good, lu turun good. Yang penting banyak turunnya atau naiknya. Karena naik atau turun sama dengan opportunity buat gua. Iya. Sama-sama kita sadar diri bahwa kita cuma trader kecil. Sama-sama kita cuma ngikutin aja pergerakan gedenya kemana. Kalau nggak salah bahkan dia pakai nama Remora aja kan, itu cuma ngikutin whale-nya kan. Kalau udah namanya harga diri, seringkali itu nilainya lebih besar dibandingin portofolio lu sendiri. Lu telanjur cerita ke teman-teman lu bahwa lu adalah si pemilik channel XYZ. Bener dong? Teman-teman lu subscribe ke lu semua. Lagi profit sih semua say thank you. Lagi loss. Ini kita lanjut ke part 2 ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1, intinya gue memutuskan untuk jadi kelinci percobaan. Ya, gue tes dengan open porto di Forex. Karena lagi nyari jackpot. karena lagi nyari rumput di tempat lain. Aduh, bayangan gue nggak tahu sih ya. Kalau misalnya IHSG, gue sih nggak kebayang bakal rally anytime soon. Gara-gara MSCI-nya aja masih pengen review bulan November nanti kayak gimana gitu. Sedangkan gue punya porto nggak bisa nunggu. Terpaksa dari keadaan. Ya itu, gue punya beberapa pertanyaan dan juga ada beberapa titipan pertanyaan orang lah untuk menjadi trader kayak gimana gitu. Tapi gue pengen compare dulu saham versus crypto versus forex. Ini ada orang yang nanya dulu ya. Dan di part 2 ini sebenarnya kebanyakan pertanyaan-pertanyaan orang lain yang part 1-nya kebanyakan curiosity-nya gue, part 2-nya ya titipan teman-teman gue kumpulin gitu ya. Okay. Kenal Bro AHA dan HA di mana? Ini namanya kebalik ya, AHA, HA. Oh, ya. Okay. Kan mereka di saham, Pak Tito di forex. Kalau AHA kenalnya di luar ya, maksudnya memang ada relasinya AHA, relasi gue juga ternyata. Friend of a friend gitu ya. Ya, jadi kita saling kenal di situ. Dipertemukannya juga sama lu sama-sama lu di saham, lu di forex, lu saling ngobrol deh gitu kan. Akhirnya kita jadi saling kenalan. Kapan tuh? Udah kenal udah lama? Tahun lalu ya. Oke. Tahun lalu. Cuma terus ya udah ngobrol-ngobrol, gue nggak gitu banyak. Karena gue pas ngobrol, beda ya pendekatannya. Dia bukan trading, kan gue trader banget. Dia justru Andri ini maksudnya. Ya, Oke. Dia pegangin bisa lama banget. Jadi gue nggak terlalu banyak saling sharing soal gimana gue di forex dan gimana dia di saham. Oke. Kalau misalnya sama Hengki gimana? Maksudnya kalau misalnya kita ngomongin trader ya, kan trader kan di dua ini yang berbeda nih. Kayak ada similarity atau perbedaan nggak sih? Kalau sama Hengki, gue kenalnya ya nggak jauh-jauh awalnya dari sosmed ya. Sosmed akhirnya kita sampai jadi ngobrol, ketemu. Banyak persamaannya. Oh, base similarities-nya? Ya, malah sama dia ngobrol gue lebih banyak, lebih nyambung. Gitu. Satu yang udah pasti sama-sama kita sadar diri bahwa kita cuma trader kecil. Sama-sama kita coba ngikutin aja pergerakan gedenya kemana, gitu kan. Kalau nggak salah bahkan dia pakai nama Remora aja kan, itu cuma ngikutin whale-nya kan. Gue juga selalu bilang, yang big guys mau kemana baru kita ngikut lah. Jangan kita sok-sokan, seakan-akan kita bisa gerakin market gitu loh. Jadi itu udah jelas sama. Yang kedua, gue pengen tanya mengenai itu ya. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin di saham kan kita bisa lihat kayak di Broksumnya, di bid overnya, ini ada lagi ada whale makan gede atau enggak. Kalau misalnya di forex, ngikutin siapa gitu maksudnya? Big banks. Kelihatan bahwa mereka lagi akumulasi di mana? Wah, pergerakannya sih udah. Pergerakannya, lu gimana ya? Kalau lu udah sering banget ngeliatin, lu tau lah ada support yang susah banget dijebol atau resistance susah banget dijebol, ditahan habis-habisan. Atau begitu support jebol lagi. Ini udah nggak bisa dilawan kalau yang udah movementnya kayak begitu. Gitu. Jadi lagi-lagi kenapa gue pengguna tren? Karena menurut gue ngikutin tren, ngikutin market itu jauh lebih mudah. Biarin mereka yang bergerak duluan, baru kita follow. Situ. Tapi kalau sampai kita tahu mereka ordernya berapa, size-nya berapa gede, mereka trade di mana, nggak bakal ketahuan. Oke. Apalagi similarities-nya? Hengki berani cut loss udah pasti. Karena gue ngeliat dia, cut loss sih pejantan tangguh banget dia untuk cut loss ya. Bedanya dia cut loss, gue stop loss. Jadi gue trade selalu pakai stop loss. Lalu juga trade-nya kita nggak panjang-panjang banget juga. Jadi kita ya ngumpulin, tapi over the year ya lumayan gede juga hasilnya. Compounding-nya soalnya. Ya, compounding-nya itu juga sama. Lalu ya lebih ke trading ya. Ada nggak sih yang lu buy and hold sekarang gitu? Nggak
Nggak ada dan nggak pernah. Kayak Bitcoin, saham gitu, kayak gitu ada nggak? Bitcoin ataupun kripto gue nggak pernah sentuh satupun. Karena gue nggak tahu kenapa ya, gue nggak tertarik buat pelajarin. Gue nggak ngerti, apapun yang gue nggak ngerti gue nggak akan sentuh. Kalau saham, gue pegang. Ya, gue tadi bilang, ya lah kalau misalnya returnnya 50-80%, lu bisa kayak gitu, udah nggak lirik kali. Oh, tapi kalau saham lu pegang, menarik, kenapa? Saham pegang, buat nabung. Saham gue mulai pegang itu mulai anak gue lahir. Oke. Jadi anak gue lahir, mindset gue, pemikiran gue adalah gue nggak percaya nabung. Nabung itu juga pasti dana lu nggak ada gunanya dipegangin. Jadi mendingan gue nabung aja saham. Ya kan, jadi gue pegangin saham-saham yang gede-gede. Kebanyakan bank gue pegang, lalu kayak United Tractor gitu gue pegang. Yang gede-gede semua lah gue pegang. Dengan pemikiran nanti yang cairin juga anak gue nih. Jadi gue pegang emang tujuannya 10 tahun, 20 tahun bahkan. Diamond Hand Ultra ini. Ya. Diamond Hand ada ultranya di belakang. Jadi mau lagi geraknya naik, gue beli. Lagi geraknya turun kayak sekarang, makin gue beli. Gitu. Kenapa lu nggak biarin aja? Oke, ini gue pengen nanya ya. Misalnya kayak, apa advice lu tadi ya? Buat gue ya, misalnya taruh duit 1 M gitu misalnya di sana ya. Apakah sebaiknya itu, ini juga sama kayak best practice untuk orang-orang lain. Apakah lebih baik keuntungan itu tuh kita enjoy aja? Jadi kita ambil-ambilin aja, misalnya 1 M udah jadi 1,2, 200 juta kita ambil. Habis itu kalau misalnya 800 juta, ya suruh kerja dulu. sampai 1 M lagi kita nggak ambil, sampai 1,1 M, 100 juta kita ambil lagi. Atau kita itu biarin aja gitu di situ terus, ngegulung terus gitu. Kalau ngomong terbaiknya sebenarnya udah pasti compound. Compound. Terbaiknya. Nah, kenapa kalau gitu lu perlu ada tabungan? Kenapa lu nggak compoundin aja, hajar terus gitu? Beda ya. Kalau gini, trading itu samanya dengan bisnis. Lu dagang habis-habisan. Gitu kan. Di saham, gue baru ketemu trader ya Hengki sebenarnya. Tadinya gue pun berpikiran saham tuh cuma bisa invest. Sempet sih gue berpikir, masa sih nggak ada yang trading? Sampai ada Hengki, oh ternyata beneran bisa toh. Tapi gue belum nyoba juga. Jadi beda perlakuan total. Di saat gue tujuannya nabung untuk jangka panjang, apalagi untuk anak gue, ya jangan sampai semua gue tumpahin di forex, just in case one day kita nggak tahu ada apa, gitu kan? Entah mungkin ada krisis global atau tahu-tahu LP-nya bermasalah, gitu kan? Kayak tahun 2008 ya Lehman Brothers runtuh, itu sampai isunya Morgan Stanley kena, JP Morgan kena, itu susah withdraw loh, dijamin, gitu kan? Jangan sampai anak gue ikutan kena. Yang bisnis aja gue. Kalau bisnis gue siap dengan resikonya. Pun nggak semua 100% gue tumpahin di situ. Gitu. Iya. Tapi apakah ini boleh lu spill ya? Kayak dari 100% porto lu ya, ya lu masih biarin itu compound di forex itu berapa persen? Hampir semua sih. Ya minimal anaknya makan gampang lah ya. Shit happens gitu maksudnya. Nggak, gue nabungin buat anak tuh juga bukan berarti gue mau biarin anak gue nggak usah kerja lagi, nggak usah ngapa-ngapain lagi terima duit loh. Karena menurut gue itu nggak benar, menurut gue. Iya, setuju. Jadi gue tabungin secukupnya yang begitu dia nanti udah, let's say lah umur 20, gitu, atau dia 25, udah mulai kerja, mulai apa, lu punya modal. Gitu loh. Tapi kalau sampai gue gelontorin nih ya sekian puluh M, wah nggak mendidik. Itu. Jadi gue ya tujuannya biar dia punya dana awal aja lah. Iya. Berarti lu masih majority itu berarti muterin terus. Lu nggak withdraw, nggak diputerin jadi apa, nggak ditarik. Kalau di forex? Iya. Forex gue tarik setahun sekali. Oh. Jadi gini, gue pakai target sistemnya. Oke. Kalau gue profitnya cuma 50% ya. Itu gue bisa 50 gue tarik, 50 gue gulung. Oke. Jadi tetaplah gue harus ngerasain profitnya. Benar. Ya. Jadi misalnya dari 1 M jadi di 1,5, lu tarik 250 juta. Ya, oke, 250 gue gulung lagi. Tapi kalau gue di atas 50%, misalkan gue sampai batas 80%, nah ini bisa beda nih gue nariknya nih. Mungkin yang gue tarik cuma 30%. Sisa gue gulung. Oke. Sampai di atas 100% gue profitnya, makin kecil lagi yang gue tarik. Lebih banyak yang gue gulung. Karena kebutuhan hidup gue segitu-gitu aja. Oke. Jangan sampai gue tariknya kebanyakan, akhirnya nggak tahu duitnya mau buat apa, dipakai buat yang enggak. Party lagi gitu. Jilid 2. Ini post setelah ada anak. Iya.
Lebih dewasa lah. Oh, oke. Berarti kalau misalnya nasabah-nasabah lu ya, kebanyakan tuh kayak gimana? Kebanyakan mereka tadi kan berarti ada 3 tuh. Ada satu yang ngegulung, terus ada satu lagi di ujung tuh yang kayak tadi 1M, kalau misalnya whatever con ditarik kembali, sama lu punya tadi tuh yang di tengah. Kebanyakan tuh yang mana? Kebanyakan kalau untuk sekarang masih yang setiap profit ditarik. Stop profit ditarik. Masih. Oke. Kenapa? Karena ya mungkin pengalaman mereka di forex gitu kan, atau pengalaman mereka sebelumnya pernah ikut robot-robot Ponzi, itu yang bikin mereka kayak masa sih beneran di sini aman seterusnya? Oke. Iya. Gitu loh. Walaupun mereka udah ngerasain profitnya 200%, 300%. Kemarin gue ngobrol-ngobrol sana sini juga mobil udah kebeli, rumah udah kebeli, apa juga udah kebeli. Tapi masih belum bener-bener berani untuk nerapin gulung terus. Gitu loh. Beberapa yang benar-benar kita kenal deket, mulai nerapin, oke, sebagian gue tarik, sebagian gulung. Sebagian tarik, sebagian gulung. Itu udah mulai. Tapi majority masih yang dikit-dikit tarik. Iya. Sebagai seorang trader, apa pernah trading di market saham Indo/kripto? Berarti tadi ya, kripto enggak, saham Indo invest aja. Invest aja. Apakah forex lebih baik? Ini tanda lu apa ya? Kayak gini greater than gitu. Apakah forex greater than saham? Wah, ini pertanyaannya kalau ditanya sama Bro Tito ya pasti forex lah gitu. Artinya apa dulu nih? Maksudnya? Lebih baik dong pasti ya buat lu lah ya. Iya. Apa yang mengakibatkan lu di saham baru taruhnya sedikit aja? Atau di saham US tuh? Kenapa lu nggak diversifikasi lebih gitu? Lagi-lagi kalau gue nggak ngerti, gue nggak akan taruh duit. Gitu. Saham Indo ya karena dari circle gue masih banyak yang nyemplung di saham Indo, jadi gue ngobrol gitu kan. Jangan nyangkut juga. Gitu. Ya sekarang sih nyangkut. Sekarang nyangkut gue kena 30%-nya lebih. Ya kok big banks ya? Iya. Iya. Ada lah 30%-an. Tapi ya udahlah, lagi-lagi kalau gue turun gue beli, naik gue beli kan. No issue buat gue. Iya. Apa bedanya strategi trading di forex dan IHSG? Nah dari pengalaman lu ngobrol sama trader gitu, apa yang bikin beda? Di saham? Iya, sama forex. Yang paling beda ya kita dua arah kan. Gue bisa buy, bisa sell. Jadi kalau di saham lu benar-benar nunggu, oh lagi jatuh nih dia mau rebound. Tiap kali rebound diambil gitu kan. Atau dia nge-break baru ambil. Di forex gue anytime. Mau break atas, break bawah, gue suka dua-duanya. Sebenarnya trading forex itu bikin gue jadi selfish sih sebenarnya. Kenapa tuh? Karena gue nggak peduli perekonomian. Ekonominya bagus, ya good. Ekonominya jelek, ya good. So bisa dua-duanya, bisa dua arah. Yang penting lu bergerak aja yang kenceng. Kalau lu bergerak kayak one way, gue make money. One way up atau down, gue make money. Kalau lu stabil begini-gini doang, gue boring tuh. Kalau misalnya belakangan ini kayak gimana? Kan kalau misalnya kita lihat gold ya, gold kan apakah ini terhitung sideways atau downtrend menurut dari lu? 3 bulan lalu sideways. Oke, nah itu kayak gimana tuh? Ya boring. Boring banget. Tapi yang lu tradingin tuh apa aja? Maksudnya trader dulu ya, yang top itu, yang legend itu, mereka fokusnya itu apa? Apakah gold tadi ya, silver, habis itu yang lain-lainnya kayak apa tuh? 90% di gold. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti performance-nya apakah di 3 bulan terakhir itu relatively sideways juga? Nggak juga ya. Kalau bilang mayoritas, iya. Mayoritas mereka biasa-biasa aja. Tapi kan juga ada gini, sideways-nya gold, lu jangan nganggap sideways itu berarti pergerakannya kecil banget. Sekecil-kecilnya pergerakan gold, bagi orang yang tradingnya pendek, tetapnya dia bisa make money. Kalau gue trading cuma 200 poin, 300 poin, dia tetap make money. Dan atau bagi para pengguna ranging. Ranging dalam artian emang gaya trading gue, ya kalau sideways inilah momentum buat gue. Berarti kalau misalnya kayak gitu, gue kalau misalnya pilih siapa namanya? Analisnya. Gue harus nyari orang-orang yang kalau misalnya kita harus prediksi ke depan dong berarti dong. Kalau misalnya ke depannya ini masih relatively sideways, gue harus nyari analis-analis yang jagoannya di sideways ini, di ranging kayak gini gitu maksudnya. Susah sih kalau nyari begitu kan, lu harus benar-benar cek satu persatu trade per trade-nya kan. Oke. Paling gampang kan lu cek dari statistik tadi. Statistiknya oke, ini udah ke breakdown nih bulan-bulannya. Dari bulan-bulan ini lu cocokinnya sama market. Oke, di Januari trend. Di Februari dia sideways, di Maret dia sideways dan seterusnya. Oke. Ya kan sampai Juni ini. Lu lihat, oh dia dalam kondisi trend profit gede banget. Tapi dalam kondisi sideways dia profitnya kecil. Berarti sebenarnya dia orang trend. Kan gitu kan? Atau ada yang dalam kondisi trend dia profit gede banget. Dalam kondisi sideways dia loss. Tapi loss-nya masih terukur sesuai batasan dia. Berarti dia sebenarnya orang trend.
Dan paling susah kita tentuin, ada yang dalam kondisi trend, kondisi sideways, dia profitnya stabil. Itu ada. Itu biasanya yang dia targetnya pendek-pendek. Akhirnya dia nggak pengaruh sama kondisi market. Gitu. Iya, iya. Berarti kalau misalnya lu ini ya, misalnya kan ada orang-orang yang cerita, oh kalau misalnya pergerakan harga gold itu naik turun gara-gara ekonominya US segala macam, kayak fundamental segala macam. Lu nggak ngeliatin sisi sananya berarti ya? Nggak lihat. Alasannya gold naik atau turun gitu lu nggak peduli. Lu naik good, lu turun good. Yang penting banyak turunnya atau naiknya. Karena naik atau turun sama dengan opportunity buat gua. Iya. Learning something new every day. Iya. Investasi terbesar ada di mana dan kenapa alasannya memilih hal tersebut? Mungkin di luar dari forex kali ya? Atau kalau misalnya dari forex nggak tahu deh, boleh nggak sih kasih persentasenya berapa? Nah di luar dari itu ya berapa gitu? Di luar forex gua nggak pernah sebut sih, tapi gua ada bisnis lain di properti. Gue sebenarnya ada. Properti maksudnya kayak lu beli rumah, ruko gitu? Gue bangun perumahan. Bangun perumahan. Oh, property developer. Iya. Oh. Ada, tapi gue nggak mau sebut lah itu size berapa gede. Iya. Lalu di bisnis lain. Itu lu investornya lah gitu. Iya. Lalu ada bisnis lain gue software. Itu juga lumayan suka gue di situ, jadi gue itu berarti cukup gede. Lu investnya berarti di bisnisnya ya, berarti di bisnisnya. Di private gitu ya. Betul. Kebanyakan ya. Betul. Oh. Kalau misalnya di actual gold misalnya, as in emas batang. Nggak ada, karena gue nggak ngerasa benefitnya apa ya. Iya. Untuk broker forex Indo, apa terpercaya apabila deposit puluhan M? Wih, LMNA, tajir Anda. Gitu. Kalau ngomongnya deposit, semua terpercaya. Oke. Kalau ngomongnya deposit, ya kan puluhan M, ratusan M diterima semuanya. Aman atau enggak kita nggak tahu. Iya. Karena kalau udah ngomong tradingnya lancar apa enggak, diganggu apa enggak, sekali lagi ya bukan soal dia lokal apa luar. Tapi tergantung dia bisnis modelnya full market maker atau dia half market maker alias hybrid. Gitu loh. Itu yang paling menentukan, dan kita bisa ciri-ciri pertama, kalau udah cukup lama ya trading, pasti ngerti lihat trading rules. Trading rules-nya udah yang enggak lah. Contoh kayak apa yang enggak? Lu ngasih leverage-nya 1:1 unlimited. Lalu lu udah 1:1 unlimited, swap-nya kecil, commission-nya kecil, spread-nya kecil. Lu make money dari mana lagi sih? Gitu kan? Iya. Karena leverage yang terlalu besar ini otomatis dia akan mahal banget cost-nya untuk hedging. Ke LP ataupun ke bank. Dengan cost semahal itu, artinya lu nggak mungkin hedging. Kalau lu nggak mungkin hedging, lu cuma bisa make money saat orang loss. Gitu loh. Tapi lucunya orang kan, kalau bisa maunya yang aman, spread-nya murah, commission murah, swap-nya murah, leverage-nya tinggi, wah neko-neko banget deh. Nggak ada lah. Kan gitu ya? Iya. Ya itu sih. Menurut Pak Tito, kebanyakan IB Forex kaya dari hasil trading Forex atau dari komisi broker? Gue ngebaca bro. Dari ini ya. Oh pinter dia. Pakainya nama random. https.ya.co.id HTTPS, secure connection. Kalau misalnya kesini kayaknya mungkin juga invalid link ya. Jadi. Ya sebenarnya gini ya. Definisi kayaknya dulu berapa? Itu dulu. Karena kalau dibilang jadi IB bisa kaya nggak sih dari commission? Nggak bisa. Lu komisi bisa bikin lu berapa kaya sih? Ya make sense kayak gimana? Beredar isu bahwa IB itu kaya dari komisi. Enggak. Komisi itu nggak bisa bikin kaya. Oh. Sekaya-kayanya lu kalau klien lu puluhan ribu. Lu baru bisa terima M bunyinya. Bener kan? Tapi cost lu juga M pasti. IB itu bukannya ini ya? Bukannya, maksudnya kalau misalnya gue ngelihat dari yang yang dulu dari Forex lah gitu. Itu tuh bukan cuma sekedar ngomong di sosial media, lu pakailah aplikasi ini, lu pakailah aplikasi ini, lu pakai aplikasi ini gitu. Lu disalurin semua gitu. Mestinya. Semestinya kayak gitu kan? Semestinya. Namun, lu pikir yang pengen cepat kaya cuma trader-trader kan nggak? IB juga pengen cepat kaya dong. Iya, ya kan? Akhirnya apa yang mereka lakukan? Gimana caranya ya seorang Leon lebih dari 10 transaksi sebulan? Gimana caranya seorang Leon lebih dari 10 lot sebulan? Gitu dong. Mulailah mereka keluarin jurus-jurusnya tuh dengan bikin lo edik.
Oh, yang tadi lu bilang. Iya. Oh, jadi mereka perlu ningkatin frekuensinya yang tadi. Betul. Oke. Saat lu dibikin edik, oke lah lot lu mungkin jadi besar. Tapi kan dana lu cepat habis. Saat dana lu habis, apakah lu lanjut tradingnya? Stop. Stop. Cari orang baru. Cari orang baru. Jadi dapetin income dari komisi nggak segampang itu sebenarnya. Kalau lu mau kaya dari komisi, klien lu harus profit. Benar. Biar umurnya Repeat terus. panjang. Biar snowball dong. Iya, Bener kan? Iya. Sementara kalau cara lu bikin orang edik, cara lu bikin orang loss sesegera mungkin, artinya lu bukan kaya dari komisi. Lu kaya dari lossnya orang. Tapi kalau seorang yang bisa kaya dari loss orang tuh bisa sustainable nggak sih? Maksudnya emang mereka, teori gue ya, logika gue adalah kalau misalnya lu bikin orang-orang loss, ya harusnya lu hidup ya setahun 2 tahun lah. Seharusnya lu peredaran lu udah selesai gitu. Soalnya kan orang pasti hujat lu lah. Enggak ya? Enggak lah. Banyak. Oh. Selalu lebih banyak orang-orang yang mimpi kaya cepet. Kecil sih. Mungkin depositnya cuma 500.000, 1 juta, 2 juta, 5 juta lah ya. Mungkin. Tapi kuantitinya, jumlah penduduk Indonesia berapa banyak? Ya, oke. Nah, kalau misalnya yang, apakah IB itu boleh memasarkan yang di luar negeri? Kalau lu ngomong secara hukum nggak boleh. Secara hukum. Kalau secara tidak hukum maksudnya apa? Secara tidak hukum ya itu beredar di internet. Iya. Gitu. Kalau misalnya di kripto kan sekarang belakangan ini baru lumayan kenceng kan, ngomongin lo nggak boleh segala macam yang ini. Di forex mirip nggak sih? Kayak lu, maksudnya warningnya gitu bahwa lu nggak boleh lo masarin yang luar negeri gitu. Kenceng nggak sih? Nggak gitu kencang. Oh. Gitu kan. Bahkan bukan cuma masarin. Kalau di forex ini kan, lu kalau di kripto, di saham kan ngasih rekomendasi aja udah nggak boleh. Benar kan? Di forex ngajaknya terabar. Oh. Lu kumpul di satu kafe atau lu kumpul di satu venue, dan rame-rame mencet bareng. Satu nahkodanya nih, ayo kita buy, semua buy. Serem. Oke, ini sekarang aku masuk ke segmen teman-teman yang minta tips untuk jadi trader yang lebih baik gitu ya. Traders Family ada sesi trading bareng Pak. Ilmunya diturunkan atau kayak gimana? Nah ini masih ada nggak sih? Lu punya apa namanya? Apa tuh? Trading bareng? Oh mungkin mereka salah lihat ini kali. Mungkin foto lu atau apa gitu ya. Itu bukan trading bareng itu ya? Gua nggak pernah punya acara ataupun program trading bareng. Sejak pertama kali berdiri. Yang itu ngapain berarti? Ya, kalau misalnya lu ngumpulin itu lu edukasi. Oh lu ngajarin orang kalau misalnya lihat ini lu ngapain. Lihat ini lu ngapain. Kayak gitulah kira-kira gitu ya. Oke. Terus sekarang berarti lu kalau misalnya ngajarin itu kayak gimana? Itu semuanya via video yang recorded atau apa tuh? Itu tuh yang gue sampai sekarang masih dilema sebenarnya. Oke. Dulu gue sampai roadshow ke 21 kota bahkan. Gue muter se Indonesia. Untuk gue, pertama kali yang gue ajarin adalah tren jangan dilawan, itu dulu. Karena yang gue pelajarin, mayoritas orang itu habis di saat marketnya tren. Kenapa bisa? Karena mereka ya itu modelnya kalau profit dikit diambil, profit dikit diambil, profit dikit diambil. Begitu loss tahan terus. Padahal yang dilawan tren. Gitu kan? Jadi gue mulai gencar mengedukasi soal tren tuh jangan dilawan. Trend is a friend. Itu dulu. Gue edukasi kemana-mana, bahkan sampai cara memanfaatkan trennya. Dah. Alhasil, analis gue 90% pengguna tren. Semuanya satu jurus jadinya. Iya. Nggak variatif kan? Yeah. Akhirnya gue, wah nggak bener nih. Kalau sekarang, tahu gue udah banyak banget yang request, kok nggak roadshow lagi, gitu kan. Kalau gue roadshow lagi, ini keulang lagi nih. Analisnya nggak variatif. Gitu kan. Kalau ini nggak variatif, artinya nggak ada diversifikasi resiko di sini. Dan gue bisa sih gue roadshow lagi ngajarin untuk manfaatkan market sideways. Tapi gue akan mengulang tahun 2021 sampai tahun 2023. Kali ini muncul yang sideways semua. Daripada gue roadshow, mendingan gue hire orang, rekrut orang nih, ranging begini, lebih cepat. Oh. Jadi gue masih dilema, apakah gue harus edukasi roadshow lagi atau enggak? Jadi lu ada ini, ada apa namanya? Apakah lu ada pengajarnya? Kalau misalnya buat ranging, ini yang ngajarin A. Kalau misalnya buat ini, yang ngajarin ini. Kungfu ini ngajarin ini. Jadi bervariasi gitu, yang lu nyatak analisnya gitu. Gua semua yang ngajarin sih. Karena di tim trader gua pun semua gua yang ngajarin. Gitu, walaupun gua bukan pengguna ranging atau pengguna sideways, tapi kan prinsipnya gua tahu. Dari prinsipnya ini yang penting di backtest kan. Data backtest, data yang paling valid, bukan ucapan gua. Yang nge-backtest tuh analisa sendiri? Iya. Mereka ngetes sendiri segala macam gitu. Lu kalau misalnya ngerekrut analis itu berarti kayak gimana sih? Maksudnya mereka berarti kan kayak
semacam ya remote gitu kan semuanya kan. Dan mereka semuanya harus modal laptop semuanya sendiri segala macam lah. Banyak Berarti, juga yang modal handphone doang. gimana cara nge-backtest pakai handphone? Hah, bisa kayak masukin Excel gitu-gitu. Bisa. Bisa. Gue ngerti bisa sih masukin di Excel pakai handphone sih. Gue pernah ketemu analis gue. Dia nge-backtest di handphone. Memang kecil ya layarnya ya. Dia tarik-tarik garis segala macem. Dan dia tulis semua di buku karena dia nggak ngerti Microsoft Excel. Dia ketemu gue, sodorin gue bukunya. Gue yang ngeceknya, ampun gila. Rajin banget, tapi ini gimana gue ngeceknya? Kalau di buku. Kalau di Excel kan kita bisa tarik-tarik rumus apa segala macam. Ini gimana ngeceknya gue? Tapi itu dilakuin. Sukses nggak dia? Nggak. Makanya jangan di buku. Tapi gue hampir keluar quote motivasional bro. If there's a will, there's a way, gitu kan. Jangan dengan circumstances, don't let it get in the way. Gue baru hampir keluarin quote motivasional bro. Kalau itu ada temen gue. Oke. Temen gue, dia trader ya, bukan analis. Dia trader, dia modal 200 juta. Sekarang udah kayaknya 100M udah nyampe. 100M? Waktu gue ketemu dia berapa bulan lalu itu masih 80M. Sekarang udah nyampe 100, modal 200 juta. Trading dari awal pakai handphone doang. Dia pakai handphone doang? Iya. Backtest segala macam? Backtest pakai handphone. Dia trading mandiri atau dia ngikutin signal? Trading mandiri? Nggak ikut signal sama sekali lah. Lu udah profit kayak gitu, buat apa lagi dia ikut signal? Kapan-kapan boleh kali dia kesini buat sharing-sharing. Boleh. Kalau dia mau ya. Kalau dia mau. Kalau dia lagi ke Jakarta, gue kontak lu lah. Iya. Menarik. Cost untuk cetak analis berapa? Soalnya udah 20.000 analis kan. Cost-nya? Wah, you don't wanna know. Gede banget. Iya. Bayangin aja ya, zaman dulu aja kita sempat pajang sih dulu di app kita. Itu sih setahun pertama angkanya udah hampir nyampe 100 lah. 100M? Iya, setahun pertama apa 2 tahun pertama gitu. Untuk apa itu? Oh, untuk... Kan lu profit dibayar? Iya. Ngerti. Kaliin puluhan ribu orang. Itulah cost-nya. Kalau sekarang mah... Yang modalin siapa bro? Ya profit dari trading gue lah subsidi ke situ. Kesunatan kesini TP ke sini berarti. Iya. Gue punya dream gitu kan. Dan gue yakin nih one day jalan. Jadi untuk sekarang ya semua masih subsidi dari hasil trading. Sampai sekarang masih subsidi nggak sih? Nggak tahu boleh ngomong nggak sih? Sampai sekarang masih. Tapi yang lu percaya adalah kalau misalnya ini bisa orang yang nggak ngerti jadinya bisa cuan, dan orang yang analis jadi bisa independen, ini bisa jadi snowball gitu. Betul. Kira-kira. Karena kan cycle-nya sangat-sangat sehat deh. Lu yang analis nggak butuh modal, dan kali ini lu nggak butuh lu nggak butuh ijazah, lu nggak butuh ikut ujian dimanapun, tapi lu punya modal passion, modal komitmen, lu bisa make money. Iya. Okay? Dan lu nggak perlu dirugiin duit lu di sini. Analis bisa making ratusan juta tanpa modal. Tanpa modal. Tanpa resiko. Tapi resiko reputasi lah. Ya, reputasi pun kalau dia comel kan, kalau dia ngoceh kemana-mana kan. Kalau misalnya dia bad performance, tapi ya kalau misalnya bad performance, nama analisnya XYZ, emang lu tahu itu siapa? Oh. Sebenarnya di sisi dia nggak ada resiko reputasi selama dia stay jadi Batman atau jadi Superman gitu kan, pakai topeng dalam artian. Oke. Tapi kalau dia terlanjur cerita kemana-mana, muncul di TikTok, muncul di Instagram, ya itu namanya cari masalah. Kenapa itu cari masalah? Karena kalau udah namanya harga diri, seringkali itu nilainya lebih besar dibandingin portofolio lu sendiri. Lu telanjur cerita ke teman-teman lu, telanjur cerita ke network lu, ke keluarga lu, bahwa lu adalah si pemilik channel XYZ. Benar dong? Teman-teman lu subscribe ke lu semua. Keluarga lu subscribe ke lu semua. Lagi profit sih semua say thank you. Lagi loss. Profit belum tentu say thank you juga sih. Ya bentar-bentar lagi profit, oh ya Yon, hebat ya Yon. Iya benar. Gila jago tuh Yon, gitu kan. Kalau lagi loss, semua nyalahin lu. Lu lagi nggak ada momentum, misalkan. Lihat, waduh momentumnya nggak ada yang cocok sama lu. Lu nggak bisa masuk market. Pasti semua nanya, Yon kapan nih masuk market lagi? Benar. Kok nggak masuk-masuk sih? Lagi butuh duit nih. Itu yang bakal ngasih lu pressure. Berarti analis itu bisa dibilang semuanya lu ajarin mereka untuk anonymous. Betul. Wih, tiba-tiba ada petani nyangkul 400 juta sebulan ya. Di belakangnya ada apa gitu. Iya. Itu lesson gue juga soalnya. Waktu itu gue jadi John Paul 77, bukannya gue stay anonymous, malah gue meet and greet tuh malah gue bikin acaranya. Bikin acara meet and greet John Paul 77. Wah, ngumpul ratusan orang. Belum yang teman tetangga saudara segala macem. Ya udah, gue dapat pressure yang nggak semestinya akhirnya kan. Iya.
Izin Pak, kasih nasihat buat analis yang baru mulai supaya nyampe kayak di APKTF, aplikasi kali ya, APKTF gaji 400 juta sebulan. Wih, gimana nih bro, analis yang pengen jadi top analis? Jadi top analis udah pasti kuncinya cuma jaga portofolio ya. Jaga portofolio, jangan pengennya buru-buru ada hasil. Apakah kuncinya itu cuma disiplin? Jadi pokoknya punya aturan, disiplin. Ya. Lu disiplin, satu lu backtest metode lu, udah pasti. Kedua, lu jalanin apa yang lu backtest. Ketiga, ya, lu yang penting tuh batasin risiko. Kenapa? Karena kunci dari portofolio adalah lu nggak punya drawdown gede. Lu lihat portofolio apapun, kita nggak usah bicara forex ya. Lihat grafik, begitu ada apa kayak ada jurang dalam gitu, langsung nggak menarik buat lu kan? Sama. Buat siapapun juga, semakin awam orang, semakin dia lihat jurang itu semakin nggak menarik. Jadi kalau mau jadi analis yang at the end punya income ratusan juta, ya kuncinya di grafik itu jangan sampai ada drawdown gede. Itu kan, batasin loss-nya. Loh, kalau misalnya dia udah dipaksa pasang stop loss, gimana cara dia bisa masih ada jurang gede? Kan stop loss satu order. Lu stop loss buru-buru masuk lagi, buru-buru masuk lagi. Ya kan banyak tuh. Yang modelnya yakin market mau naik, yakin market mau turun. Terlalu yakin sama analisa satu arah. Jadi begitu stop loss, buru-buru masuk lagi. Stop loss masuk lagi, stop loss masuk lagi. Pasti cepat hancur. Yang kedua, setelah dia katakanlah udah level elite misalkan. Level elite. Level lu apa sih dari paling bawah sampai atas? Banyak nih. Oke. Secara level ada dari pertama dia newbie. Dari newbie dia ke rookie 1, rookie 2. Oke, di rookie jadi 2 level. Lalu dari rookie lo naik lagi ke pro 1, pro 2. Ya, dari pro baru naik ke elite. Di elite nih, berapa ya stepnya? Di elite 3 kalau nggak salah. Kan? Nanti dari elite naik ke master 5. Baru terakhir legend 2. Bisa turun? Bisa. Naik sekali. Turun bisa langsung banyak. Gitu loh, bahwa ini konsepnya seakan-akan orang nangkapnya kayak game gitu kan ya. Bener-bener gamification ini. Ya, ada campuran itulah karena gue backgroundnya gaming juga. Tapi ngasih lesson ringan bahwa lu mau setinggi apapun level lu, kalau lu ngelakuin hal-hal yang konyol-konyol, lu revenge lah, ya kan, lu overtrade lah, whatsoever, lu sama aja ngelakuin yang newbie lakuin, gitu kan? Sehingga lu dari atas paling atas sekalipun, lu bisa langsung balik ke newbie. Oh gitu? Ya. Oh kalau misalnya kesana fatal. Ya. Soalnya kesalahan seperti newbie. Iya. Oh. Gitu loh. Tapi kan lu kali ini punya porto, benar-benar porto ya. Masa iya jerih payah lu 2 tahun mau lu bakar gitu aja sih? Benar. Gitu. Dan kebanyakan lagi yang bikin orang kepleset itu orang nggak sabaran. Nggak sabaran dalam artian, lu punya porto, taruhlah udah 6 bulan, 7 bulan. Lu ngerasa porto lu bagus banget. Level lu baru elite sebenarnya. Ya kan? Tapi lu nggak sabar, pengen punya income. Masa income gue nggak ada sih dari orang-orang yang subscribe? Mulailah lu cerita kemana-mana. Ini channel gue, lihat nih portonya bagus. Lu subscribe gue aja. Oke. Ya kan? Entah dia ngomong langsung atau dia mulailah mainan ke TikTok lah. Mainan ke Instagram. Buat marketingin subscription-nya dia. Betul. Oke. Itulah yang sebenarnya seringkali bikin orang jatuhnya juga cepat. Berarti analis lu kalau misalnya untuk menjual mereka punya ini gimana caranya? Kalau sekarang kita, ya kalau kebanyakan orang ya, yang nyampe ke kita educate dulu pasti. Sama kayak lu lah. Lu gue educate, ini lo milihnya, lu jangan hanya milih berdasarkan profit terbesar. Kayak tadi, ini jumlah trade dia banyak loh. Kemungkinan besar kalau gue pelajarin lu secara personality lu nggak cocok nih sama yang begini. Jangan diambil. Gitu kan? Lu harus ambil yang lebih nggak agresif. Ya kan? Lalu dia yang concentrated misalkan sama satu pair doang. Karena mungkin lu modelnya fokus. Gitu kan? Lalu setelah itu yang penting dia bisa batasin loss-nya. Kalau dia lagi loss, itu nggak melebihi rata-rata profit dia. Gitu. Dan seterusnya lah, itu pasti gue ajarin. Tapi kalau ke depannya, itu udah kita permudah lagi malahan. Karena kita baru akan ada update nih. Kita ada update, semua channel ini ada scoringnya. Oh, yang tadi kita share screen berarti bakal update-nya major atau berbeda jauh atau sedikit? Nggak beda jauh sih. Cuma kali ini lo ada scoring, kayak KPI lah. Oke. Kayak KPI. Lalu bisa lihat nih KPI dari masing-masing channel ini berapa tinggi. Gitu. Itu menentukan bukan soal profitnya adu besar-besaran, tapi adu konsisten beneran. Gitu kan? Lu profit boleh profit, tapi risiko lu berbanding lurus nggak sama profit lu.
Gitu. Lalu saat lu lagi loss, lu bisa recovery atau enggak? Itu jadi penilaian tuh semua. Ya. Gitu. Yang membedakan trader yang profit dan yang boncos dari pengamatan Pak Tito apa ya? Ada tambahan nggak dari yang lo ini atau lo udah habis udah cover? Ya biasa lah, kalau yang modelnya profit dikit diambil, loss banyak dibiarin, itu yang paling ngebedain. Iya. Trader yang beneran profit kebalikannya. Loss dikit, di-cut atau stop loss. Ya. Advice buat analis level master medal 11. Wih. Yang kebetulan mahasiswa semester akhir 6. Master medal level 11 tuh berarti udah master dia berarti. Master. Wih, berarti gue harus ngeblerin namanya. Ini tolong diblerin namanya. Supaya dia tidak melakukan kesalahan seperti yang tadi Bro Tito bilang. Diblerin. Oke. Advice-nya, wah ini lagi kuliah Udah jago dong. Udah master tinggi kan itu kan? Master tinggi. Udah semester akhir, baru semester akhir udah master loh. Ya, mungkin advice pertama tolong kelarin kuliahnya ya. Jangan sampai putus tengah jalan nih. Iya. Kuliah nggak scam ya? Enggak, kuliah nggak scam. Iya. Itu yang kedua ya, sabar aja. Jangan buru-buru mau punya subscriber lah. Orang tuh lompatan terbesar itu di apa sih? Maksudnya setelah dia itu nyentuh, maksudnya income itu spike setelah mereka tuh nyentuh level legend kah atau apa gitu? Kebanyakan mulai masuk master. Tapi master kan tadi ya, master ada 5. Master 1, master 2, 3, dan 4 seterusnya. Ini master mulai 2 tingkatan terakhir, yang sebelum dia menjadi legend, itu biasanya dia baru mulai spike. Iya. Nah berarti FS apa tadi tuh? Yang dari level medal 11 tuh berapa lagi tuh ke legend tuh? 1. Oh. 1 lagi legend dia. Oh, harus di anonimus ini orang. Untuk kebaikan ente, ya kan? Untuk kebaikan sendiri. Iya. Ya itulah, jangan sampai dia terus harus banget naik legend nih. Biasanya orang tuh kepleset karena dia mengharuskan atau dia 1 level lagi naik kan. Entah dari pro ke elite ke master ke legend. Di sini titik keplesetnya orang biasanya. Karena 1 lagi gue naik level. Disitulah orang merasa jangan sampai gue loss. Saat dia loss, dia revenge. Itu sering banget orang lakuin itu. Yang harus dilakukan adalah BAU, business as usual seperti yang lain. Betul, loss aja. Cuma ketunda naik levelnya loh. Gitu kan, tetap aja investor-investor udah mulai lihat kok, master. Gitu kan. Yang penting ya konsisten, porto. Udah nggak jauh-jauh itu. Iya, cara entry yang baik dan benar. Wih, besar sekali pertanyaannya. Cara entry yang baik dan benar. Iya. Ini bias banget ya pertanyaan. Ya kalau entry sesuai metode kita lah, gitu kan? Iya, tergantung kungfunya orang-orang gitu. Iyalah, atau simpelnya kan ada kata-kata plan your trade your plan. Ya kan, jangan plan your trade your apa tahu nih. Itu sih. Ya. Sebagai trader forex, apakah juga melihat pasar saham Indo sih kayak nggak mungkin. Slash US sebagai indikator. Nggak pernah lihat. Even US market. Dulu kan orang bilang Dow Jones lokomotifnya, ya kan yang tergantung Dow Jones. Tapi berhubung gue tradingnya juga technical dan nggak lagi-lagi ya gue nggak pernah nge-hold panjang banget, jadi gue nggak perlu lihat. Itu even di gold dalam kondisi major trend gue bisa hold misalkan sebulan 2 bulan. Yang gue lihat seasonality. Gue nggak perlu lihat Dow Jones-nya atau S&P-nya atau Nasdaq-nya. Berarti sekarang ya yang di kantor lu ya, yang lu tradingin, itu tuh tradingnya itu tuh menggunakan analis lu yang lu hire atau yang lu colok ke trader-trader yang ini nih, yang 20.000 orang ini nih. 20.000 orang ini analis? Oh, oke. Gue tadi asumsi ada 2. Maksudnya ada 2 adalah ada analis yang lu hire full time untuk di kantor lu, yang untuk manage porto lu buat lo nge-trade sendiri, atau itu yang mana gitu, yang buat porto lu sendiri ya, lu slash kantor, which is the same thing lah sebenarnya gitu. Sebenarnya gue jalan dua-duanya. Jadi gue punya tim internal. Tim internalnya ini tahun lalu masih 7, sekarang orangnya 10. Oke. 10 ini berjumlah, ya ada analisnya lebih banyak jumlahnya. Ada yang trader, termasuk chief tradernya. Dan sekarang jadi 10 karena 3 orang lagi gue lagi ngembangin ke arah machine learning dan AI. Gitu kan. Tapi apa yang mereka lakuin ya pasti mereka trading secara internal. Dengan metode mereka sendiri yang kita kembangin sendiri. Itu gue pakai untuk tradingan perusahaan. Gitu. Satu lagi kita mulai jalanin sejak tahun lalu trading berdasarkan portonya saya analis. Jadi analis kayak gimana kita coba bikin kombinasi kita sendiri as a company, tapi
Dan kita masukin itu sebagai tradingan kita. Gitu. Bedanya apa tuh? Kayak akhir performance-nya dari yang internal team maupun yang analis lu yang banyak ini? Yang dari analis tradingnya lebih banyak. Oke. Dari Yang segi bedanya performance? Dari sisi performance, otomatis profitnya lebih gede ya. Karena tradingnya lebih banyak. Gitu, walaupun gue kan pakai risk per trade. Risk per trade itu misalkan taruh di sama-sama 0,1%, tetap aja yang ini profitnya lebih gede. Gitu. Itu yang bikin gue juga makin malas trading sendiri. Tinggal colok aja gitu ke mereka. Iya. Gitu. Iya, Gitu. Menarik. Oke. Apakah benar Pak, paham chart pattern dan support resistance sudah cukup? Paham aja nggak cukup. Kalau di backtest, setelah itu disiplin diikutin baru cukup. Tapi yang penting gini loh, chart pattern tuh jangan pikir, oh gue trading menggunakan chart pattern. Chart pattern itu banyak loh. Kan ada tadi lah paling gampangnya kan double top, double bottom, triple top, triple bottom, head and shoulders, inverted head and shoulders dan seterusnya. Pada kenyataannya, nggak semua pair itu cocok menggunakan double top. Gitu, double top ini cuma bisa digunain di pair apa aja. Double bottom ini cuma bisa digunain di pair apa aja. Bahkan ada chart pattern yang performance-nya bahkan nggak bagus di pair apapun juga. Jadi jangan digunain. Gitu, jadi dari semua chart pattern yang tersedia di Google, kita harus rajin-rajin backtest. Kita pilih lagi yang mana yang mau kita gunain. Iya. Gitu. Bahkan pairnya apa juga beda-beda gitu. Beda-beda. Iya. Beda-beda. Prinsip utama trading apakah disiplin dengan RR ratio dan gulung terus sampai besar? Bukan. Kalau trading cuma ngandelin RR, gue sih enggak juga ya. RR itu kan kombinasi sama si probability itu sendiri. Probability lu tinggi, most likely RR lu rendah. RR lu tinggi, most likely probability lu rendah. Itu udah hukumnya, gitu lah. Dan kuncinya lu nyaman yang mana? Lu tipe probability tinggi, apa lu tipe RR tinggi? Karena kalau kita dikasih yang RR tinggi, tapi nggak nyaman, kita ngerasa, kok trade-nya loss lagi ya. Keburu kena mental, akhirnya loss juga kok. Kan gitu. Yang penting nyaman dulu, kita tahu dulu kita tipe probability, apa kita tipe RR. Yang kedua, ya disiplin. Udah pasti nggak jauh-jauh. Berarti orang-orang yang pakai app lu ya, itu tuh mereka tuh, tadi kan, ada beberapa opsi kan. Mereka bisa trading mandiri. Mereka bisa ngikutin analis, ya kan, subscribe. Dan juga mereka bisa yang bahkan automated, gitu kan. Apakah sekarang lebih gede yang trading mandiri atau yang nebeng ke analis dari segi apa ya? AUM kah? Atau nggak tahu tracknya kayak gimana tuh? AUM dalam artian equity di dalamnya? Iya. Yang mereka trading sendiri lebih gede atau yang mereka sekarang udah colok ke analis. Kan logikanya kan adalah kalau misalnya udah ada 20.000 analis dan ini semuanya ada gamification-nya buat mencari yang terbaik itu yang mana segala macam, ya udah ngapain kenapa gue colok aja kayak gitu kan. Jadi nggak usah mikir gitu jadi. Secara jumlah tetap lebih banyak yang trading mandiri. Oke. Jumlah orang. Tapi kalau jumlah equity lebih besar yang pakai iSignal. Iya. Gitu. Oh, mungkin juga ada ini kali ya. Kalau misalnya yang iSignal itu soalnya ada minimum uangnya lah. Soalnya kan untuk subscribe aja misalnya butuh sekian misalnya. Misalnya let's say lu mau subscribe 5, tadi kalau 300.000 1,5 juta gitu. Lo kan nggak mungkin modal 5 juta gitu kalau kayak gitu kan. Makanya otomatis secara jumlah user mungkin lebih sedikit dibandingkan trading mandiri. Soalnya trading mandiri berapapun bisa gitu kan kira-kira kan. Iya. Oke. Apa kesalahan terbesar yang Pak Tito nggak sadari yang baru kelihatan setelah bertahun-tahun trading? Wih, deep sekali pertanyaan ente. Setelah bertahun-tahun trading, nggak ada sih kalau sekarang ya. Kalau dulu iya, masih tetap. Sebenarnya kesalahan terbesar itu cuma saat eranya copy trade. Itu doang. Eranya copy trade, punya subscriber banyak banget, lalu berusaha nyenengin semua subscriber, berusaha maunya setiap bulan profit. Jadi ada satu kali, waktu itu bulan November kalau nggak salah, November 2014. Harusnya kita kena stop loss, malah stop lossnya dibuka, jadinya average down. Dan berakhir transaksi itu rugi 30%. Itu kesalahan terbesar, maksudnya melanggar rules yang udah kita tetapin sendiri. Iya. Dan akhirnya ngasih dampak gede banget, kasih kerugian juga gede banget untuk perusahaan. Iya.
I've been funded of 50k. Oh, oke, udah punya 50k. And at this point udah mulai worry seeing the big number. Ya, how to overcome? Wah, 50k berarti udah hampir se-M lah gitu ya. Iya. Overcome-nya nggak jauh-jauh sih, kita selalu lihatnya percentage. Baik profit kita itu ataupun loss kita, jangan lihat amount-nya berapa, tapi lihat percentage-nya berapa. Karena kalau awal sih tetap iya, gimana pun juga, oh iya sama-sama loss 2% atau sama-sama profit 10% gitu kan, atau 5% profitnya. Pasti ada euforia, pasti ada fear. Pasti. Tapi kayak ginian paling setelah 2 bulan, 3 bulan juga biasa lagi. Gitu. Karena kita rutin ngalamin itu. Jadi gini, simpelnya gini. Kita set risk per trade, misalkan. Risk per trade kita maunya berapa persen? 0,5%, 1%, maksimal 2%, misalkan. Di awal kita loss 2%. Mungkin kita berasa, gede banget ya. Selama ini gue gak pernah loss segini gede. Secara nominal. Setelah lu udah 10 kali kayak begitu, 20 kali atau 3 bulan, which is ini puluhan kali, angka itu jadi angka yang normal buat kita loh. Gitu kan? Itu kan sama kayak kita pertama kali megang duit, pergi makan, restoran mewah, kok mahal ya. Setelah sering, ya biasa aja. Kan gitu. Jadi dibiasain aja sih, lihatnya persentase. Wah. Wah, mentor gue nih yang didatengin, tanya ini Bro Leon soal penyebab tertekannya XAU USD. Dia ngomongin tren aja gitu. Dia nggak ngomongin fundamental soalnya. Katanya mentor gue, tapi nggak tau gue. Gitu. Sejak kapan gue ngerti fundamental? Mungkin holder, mungkin pengen cari alasan gitu. Ya. Maaf ya nggak ngeliatin, ini sama sekali nggak tahu, dan yang kedua nggak peduli. Iya. Gimana cara nentuin platform trading forex yang aman? Karena banyak yang curang platform lokal. Wih, tadi itu ada cerita panjang ya. Yang asing pun ternyata banyak yang kufunya banyak juga. Iya, sama aja. Iya. Jadi untuk tentuin lihatnya trading rules paling pertama. Ya trading rules, kalau trading rulesnya udah terlalu aneh-aneh banget, bahkan sampai nggak boleh ini, nggak boleh itu udah pasti itu full market maker. Dan normalnya semua broker itu hanya menghindari tipe trader yang nggak bisa di-hedging. Tipe trader yang nggak bisa di-hedging itu trader yang high frequency trading. Jadi dia tradingnya ini udah menggunakan EA istilahnya, atau robot atau software lah. Dan intensitas tradingnya terlalu sering. Dikit-dikit masuk market, sehingga ini akan bikin server overload dan bikin nge-hang. Satu environment hang semua. Sehingga semua broker di seluruh dunia nggak suka nih sama high frequency trading. Kedua, sama arbitrase. Trader-trader yang arbitrase. Ini cuma manfaatin ada sisi lemahnya broker. Mungkin broker nerapin filtration terlalu banyak terhadap price feed-nya, atau brokernya justru berusaha ngasih yang terbaik untuk trader-tradernya, untuk klien-kliennya, tapi malah dieksploit sama orang. Entah dieksploit dari sisi, jam-jam tertentu broker ini harganya suka mondar-mandir nih. Atau jam-jam tertentu broker ini harganya telat, ketinggalan dari broker-broker lain. Karena broker nerapin filtration biar harganya nggak loncat, gitu kan? Ini malah dieksploit sama orang lain. Nah, ini posisi yang nggak bisa di-hedging sama broker. Itu broker juga nggak suka. Ketiga, sama kebanyakan ya, news trading. News trading ini lagi-lagi susah untuk di-hedging. Kenapa? Karena masuknya cepat banget dan harga saat lagi geraknya cepat banget. Gitu loh. Jadi prinsipnya broker-broker yang beneran hedging, mereka hanya menghindari 3 hal ini. Lebih daripada 3 hal ini, sebenarnya kita fine untuk trading. Gitu kan? Dan kalau rules-nya mereka bertabrakan sama 3 hal ini, artinya jangan di situ tradingnya. Simpelnya begitu. Atau dia ngasih something yang too good to be true. Tadi itu, komisi murah, leverage-nya gede banget, spread-nya kecil, swap-nya nggak ada, wah semuanya serba murah. Artinya dia harus make money dari loss-nya orang. Oke. Ciri-ciri broker nakal dan terpercaya di bawah OJK. Nah, apakah kalau misalnya udah ada license itu artinya pasti aman gitu? Pasti yang enggak juga sih. Pengalaman gue mau seluruh dunia juga sama lagi-lagi ya. Lu mau udah lisensinya UK, mau lisensinya apapun juga sama aja. Dan simpelnya gini ya. Kalau tadi di bawah OJK juga belum tentu sama juga. Karena kan semua tergantung si broker itu jalanin bisnis modelnya gimana. Gue kasih yang ekstrim sekarang bukan di lokal tapi di luar negeri. Di luar negeri perhatiin, banyak banget broker punya multi license. Dalam artian dia punya izinnya tuh UK iya,
dia punya izin di Cyprus, iya, di macam-macam lah. Tapi dari semua izin yang dia punya, selalu ada satu izin nih yang dari negara-negara yang kayak model Seychelles lah, Mauritius lah, British Virgin Island dan gitu-gituan. Selalu ada izin dari situ, satu. Dan tanpa sadar, semua orang selalu buka account di izin yang ini. Apalagi kita overseas kan, hitungannya kan. Kita bukan buka account langsung direct ke yang UK loh. Kita bukan buka account langsung direct ke yang Aussie ataupun yang di Cyprus loh. Tapi selalu yang ke Seychelles. Disinilah broker bisa benar-benar lebih leluasa soalnya. Aturannya paling rentan di sini. Jadi worldwide semua sama aja. Iya. Kenapa baru sekarang gencar iklanin TFF? BTW itu bagus juga untuk kita sebagai analis, sama buktiin ke influencer-influencer lainnya kalau forex tidak seburuk itu. Siapa influencer-influencer yang Anda maksud? Iya. Lebih ke ini ya. Kita kan mulai gencar, sebenarnya bukan mulai gencar sih, mulai aktif ke investor-investor yang soal iSignal, which is itu yang otomatis ya. Itu kan mulai dari Maret tahun lalu. Saat ini mulai aktif kan equity membesar. Saat equity membesar, yang pertama harus kita pikirin adalah ini harus benar-benar tersalurkan ke LP, itu dulu. Jangan sampai kita maunya buru-buru asal ngejar BEP secara bisnis, akhirnya transaksinya nggak masuk ke LP dan ya kasus lah, bermasalah. Jadi mendingan kita bertahap kita liatin, sekarang dengan total investor tanah waktu itu masih 1.000 jadi 3.000 jadi 5.000. Kita ketemu nih formula untuk ngatur ke LP-nya. Dari pakai 1 LP, 2 LP, 3 LP, terus sampai sekarang udah 6 LP. Yang artinya sekarang kita lebih confident, kita bisa menyalurkan sekian ribu lot sekaligus. Kalau waktu itu belum confident. Kan gitu. Semakin kita tahu hitungan di LP-nya, semakin kita berani. Itu. Jadi ya sebenarnya alasannya itu. Kita nggak mau buru-buru, lebih baik pelan tapi pasti. Nungguin readiness-nya di situ. Betul ya, dong. kesiapannya. Jangan sampai apapun yang udah kita pupuk bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Iya. Gitu. Ya, mungkin minta final advice buat lu bro, buat teman-teman yang belum pernah nyemplung ke forex, kayak mereka punya newbie guide, to-do list-nya apa aja bro? Sebelum nyemplung, sebelum trade sendiri gitu. Trade sendiri atau ikut iSignal? Dua-duanya. Oke, kalau misalnya iSignal berarti mereka nggak butuh ngerti sebenarnya. Nggak butuh ngerti. Butuhnya ngerti cara milih analis. Betul kan? Sama butuh ngitung. Ngitung risk. Itu nggak otomatis. Enggak. Oke. Karena kan gini, lu bisa milih analisnya, tapi yang menentukan lu pakai berapa lot itu lu sendiri. Gitu kan? Kalau lu cuma modalnya ngelihat profitnya analis, gila ya profitnya gede banget nih, ya kan? Terus total misalkan satu analis profit 3.000 pips, kan lu pakai 5 analis, total 15.000 pips nih. Terus yang lu pakai malah hitungan, kalau 15.000 pips, gua pakai 1 lot, berarti gua 1,5 M nih sebulan nih. Gua pakai 10 lot, wah kacau nih, ya kan? Lu harus hitung dari sisi resikonya duluan lo. Kalau dia 3.000 pips, dia bisa loss berapa ya? Lihat nih dalam portofolio dia loss berapa? Terbesar. Oke? Setelah itu asumsiin semuanya loss. Maka lo bisa loss berapa terbesar? Maka dalam kondisi worst scenario terjadi, lu akan terjadi drawdown berapa? Sehingga lu cuma boleh pakai lot berapa? Itu yang paling penting. Gitu loh. Jadi dari awal persiapin untuk loss, bukan persiap profit. Iya, betul. Benar dong? Sementara buat yang trading mandiri, ya belajarlah bertahap. Belajar bertahap dalam artian, pertama kita tadi kenalin dulu pola-pola trading, lalu kita backtest, itu penting banget. Karena trading forex, apalagi technical, sangat-sangat bisa di backtest. Chartnya panjang, chartnya lengkap. Kalau ketemu broker yang chartnya pendek, minta aja ke kita bisa kirimin. Chartnya panjang, backtest semuanya. Setelah di backtest, benar-benar tentuin, pair apa pakai metode apa, pair apa pakai metode apa, pakai pola apa. Ya dong? Setelah itu lanjutin, lakuin sekarang. Bener nggak kita bisa ngelakuin semua yang kita backtest? Karena the hardest part justru untuk trade sesuai data kita. Kebanyakan orang begitu trade, ngerasain profit, pengen masuk market terus. Akhirnya yang di backtest semua sia-sia. Kebanyakan orang begitu udah trade sebulan, 2 bulan, edik. Akhirnya di backtest sia-sia lagi. Gitu loh. Bagian paling susah ngebangun disiplinnya.
Makanya kenapa app kita fokus untuk ngebentuk disiplin orang. Itu sebenarnya. Thank you banget bro atas waktunya. Appreciate it.